Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Reza Fitria. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Hari ini saya akan memperhatikan bagaimana cara membuat pisang mesir, ya, sesuai dengan bisnis plan yang kemarin saya rancang. Tentu kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan namanya pisang mesir, karena kawan-kawan bisa menjumpai pisang mesir di kantin sekolah, kantin kampus, baik pasaran. Ya. Di pasar, harga pisang mesir ini sekitar 12.000 hingga 15.000. Namun pisang mesir yang saya buat harganya cuma 7.000 hingga 9.000 per unitnya jika dijual. Dan biaya produksi itu 5.000. Jadi teman-teman bisa walk in, income, mengambil untung itu 2.000 hingga 4.000. Penasaran bukan bagaimana cara membuatnya dan bahan dan alat apa saja yang dipersiapkan? Nah, sebelum masuk ke tahap pembuatan dan proses pembuatan, saya akan memperkenalkan dulu tempat saya tinggal. Saya tinggal di Dusun Cibimbing, RT 6, RW 3, Desa Raja Desa, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, desa terpencil yang ada di Kabupaten Ciamis. Namun, desa minimalis ini sangat romantis karena saya besar dari kecil hingga sekarang duduk di bangku kuliah di sini. Banyak sekali pengalaman yang bisa saya torehkan di sini. Nah, teman-teman, pisang mesir ini merupakan pisang khas dari keluarga saya. Ya, biasanya menjelang Idul Fitri di bulan Ramadan, kami akan membuat pisang mesir sebagai hidangan penutup ketika makan setelah bulan suci Ramadan. Nah, saya sekarang membuat pisang mesir ini di kitchen setnya RT saya, yaitu Ibu Ella. Ini merupakan tempat di mana saya membuat pisang mesir. Jadi penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, sekarang kita masuk ke dalam proses pembuatan. Sebelum masuk ke proses pembuatan, tentu ada bahan dan alat yang harus kita siapkan. Nah, kita dalam proses pembuatan kali ini ditemani oleh adik saya, namanya Adik Ala. Ya, Adik Ala, siap? Siap. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam alat yang harus disiapkan untuk pisang mesir. Nah, alat-alat yang kita perlukan untuk membuat pisang mesir ada apa saja, Dek? Ada pisang, Ya, ada sendok, ada capitan, ada parutan keju, ada pengaduk. ya, terus ada apa lagi? Ada piring. Ya, ada juga loyang untuk membuat adonan, kemudian ada gelas kecil untuk menyimpan air nanti sebagai pengencer adonan, dan tentu yang tidak lupa ada teflon untuk menggoreng pisang mesir, kemudian kompor dan juga gasnya. Penasaran? Kita masuk ke dalam bahan-bahan yang perlu disiapkan. Oke, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pisang mesir, bahan utamanya tentu ada pisang sebagai bahan utama, kemudian ada tepung roti, ada tepung terigu ya, sebagai bahan penambahnya. Kemudian ada apa lagi, Dek? Ada keju, Ya, ada gula, ya. ada mentega, ada minyak, terus ada air. Oke, itu merupakan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pisang mesir. Oke, yuk kita ikutin bagaimana membuat pisang mesir. Cekidot. Sebelum kita membuat adonannya, seperti yang saya bilang, kita harus higienis. Makanya kita cuci tangan dulu di wastafel. Cuci tangan yang benar, ya. Jari-jarinya, kemudian seperti ini, jempol. Oke, selesai cuci tangan. Yuk buat adonan. Nah, masukkan tepung terigu ke dalam loyang, ya. Kemudian tambahkan gula pasir. Ini sekitar 1,5 sendok makan seperti ini. Kemudian tambahkan mentega. Ini terlalu banyak, sedikit saja seperti ini, ya. Setelah ditambahkan mentega, kita aduk-aduk dulu. Tambahkan air secukupnya, jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Nah, ini aduk hingga rata. Ini merupakan makanan khas dari keluarga kami ketika menjelang Idul Fitri. Kurang air, tambahkan lagi. Saya kemarin bersama Diala membeli adonan ini, jadi sifatnya grosir. Kami
beli di Mitraku ya, di Ciamis. Jadi bahan-bahannya kita peroleh lebih murah daripada bahan-bahan di pasaran. Nah, ini kan hampir sampai encer. Bagusnya sih kita buat adonannya itu pakai mixer ya, karena sekarang praktek. Jadi kita pakai sendok saja untuk mengaduknya. Nah, coba shoot deh. Ini adonannya sudah jadi ya, sudah jadi. Oke. Selanjutnya adonan sudah jadi, kita siapkan pisang. Pisang ya, kita kupas menggunakan pisau seperti ini. Ini jenis pisang nangka. Ini pisang nangka, ya, kita simpan. Nah, agar lebih banyak, kita potong bagi dua pisang tersebut. Sudah itu, kita masukkan pisang yang telah dipotong dan dikupas ke dalam adonan yang tadi kita buat. Seperti ini. Menggunakan penyapit. Nah, masukkan satu persatu. Seperti ini. Oh ya, sendoknya kita simpan dulu karena menghalangi. Masukkan satu persatu. Like this. Teman-teman bisa praktekkan cara membuat pisang Mesir ini di rumah dengan alat seadanya. Oh iya, gimana nih puasanya, lancar? Mudah-mudahan lancar ya dek. Sudah kita masukkan ke dalam adonan seperti ini. Sekarang kita masukkan pisang Mesir atau pisang yang tadi dilumuri adonan ke dalam tipung. Apa ini? Tipung apa dek? Kue. Tipung roti. Oh, sudah mulai jadi men. Oke kawan-kawan, ya siap. Nah, kita masukkan si pisang ini ke dalam wadah sebelum dipotong. Masukkan satu persatu ya, seperti ini. Udah, kemana kan dek? Simpan di sini. Ada dua lagi. Lanjut. Nanti untuk toppingnya ada keju ya. Sebenarnya topping bisa macam-macam sih. Saya biasa menggunakan topping itu keju, terus coklat, terus selai ya, selai strawberry, selai nanas. Kebetulan mama suka masak di rumah ya. Oke, dek, disut dek. Udah siap. Ini pisang Mesir yang setengah jadi. Sekarang kita panaskan kompor. Sini dek. Nah, masukkan minyak ke dalam teflon. Simpan. Kita tunggu minyak sampai agak panas. Nah, ini belum ya? Ini belum panas. Tunggu hingga panas. Apinya bisa besar, bisa kecil. Kita menggunakan api lumayan besar karena untuk memanaskan terlebih dahulu minyak yang ada di dalam teflon. Karena sekarang bulan puasa, jadi biasanya kita suka memasarkan atau menjual si pisang Mesir ini ketika menjelang buka puasa, itu di sore hari. Teman-teman bisa beli pisang Mesir tanpa perlu ke Mesir. Teman-teman bisa buat di rumah dan itu lebih simpel. Nah, sudah ada gelembung-gelembung seperti ini, tandanya minyak sudah mulai hangat atau sudah mulai panas. Jadi kita tunggu karena untuk pisang Mesir ini memerlukan api atau minyak yang cukup sangat panas. Sambil menunggu kita bersihkan dulu ini nih si pencapitnya. Nah, sambil menunggu sambil menunggu minyak panas, kita siapkan dulu deh alat untuk menyimpan nanti pisang Mesir ketika sudah dimasak. Nah, kita gunakan piring. Piring ini sebagai plating akhir si pisang Mesir itu. Oke,
panas deh. Udah. Masukkan satu persatu pisang mesir yang sudah dilumuri adonan dan tepung roti. Keren. 1, hitung deh. 2, 3, 4. Udah 4. Sekarang kita kecilkan api agar masaknya si pisang mesir ini merata. Nah, sambil pisang mesir dimasukkan ke dalam minyak panas, jadi adonan yang bisa teman-teman buat itu macam-macam ya, bisa teman-teman ditaburi es krim, coklat, pokoknya bisa sesuai selera teman-teman. Saya jual biasanya dengan taburan keju, coklat, dan maaf ada sesuatu karena dia ala cangkul cangkul karena dia ala memegang apa dia namanya, handphone, sambil diputar-putar seperti ini. Jadi tepung roti itu tidak bisa digunakan buat teman-teman bikin fried chicken atau fish solder ya, atau banyak sekali manfaat dari tepung roti. Cepat buat pisang mesir ini, tidak lama. Ini sudah hampir matang. Kalau sudah matang seperti ini, sudah bisa diangkat. Tunggu hingga agak matang. Oke, kita matikan kompornya terlebih dahulu. Kemudian kita tiriskan, ya. Tiriskan si pisang mesirnya. Kemudian dek, coba disut dek. Kita tiriskan pisang mesirnya. Kemudian kalau sudah tiris, masukkan ke dalam tempat plating seperti ini. Dan karena sifat tepung roti itu mudah langsung mengeluarkan minyak, jadi kita tidak perlu menggunakan penyaringan. 1, hitung lagi deh. 2, 3, Berapa? 3. Ya, sekarang kelas berapa deh? Kelas 3. 3. Iya, pada saya tidak iya. Adalah ini merupakan seorang yang sedang menghafal Quran. Kita doakan mudah-mudahan bisa hafiz 30 juz. Oke deh. Pisang mesir kita sudah simpan ke dalam tempat plating. Lalu tadi sudah ada keju dan parutannya. Buat apa? Buat Topping si pisang mesir ini. Ini keju yang lumayan bagus. Saya menggunakan keju yang bagus, tidak keju yang di pasaran, agar hasil dan rasanya itu nikmat. Oke, di alat taburi dengan apa dek? Gula bebas ya, bisa taburi. Kalau kurang manis, taburi gula. Kalau masih kurang manis, coba lihat saya dek. Nah, ini bisa lebih tambah manis. Oke, lanjut. Nah, saya menggunakan topping sekarang menggunakan keju ya. Kita gunakan pisang ini dengan keju. Cara memarut keju itu nggak kayak marut kelapa. Kita parut keju itu satu arah seperti ini, lihat. Nah, biar si kejunya tidak hancur. Bisa teman-teman taburi susu atau apapun. Nah, ini keju. Kemudian bisa teman-teman, saya nanti akan taburi ini dengan ice cream. Ya, ada alat tambahan. Ini sebagai apa dek? Buat nyerokin, bukan nyerokin, buat ngambil. Tadi toppingnya kita gunakan keju. Saya menggunakan topping yang kedua, yaitu apa ini dek? Es krim. Ice cream. Agar ada aroma panasnya sama ada aroma
toppingnya. Buka puasa enak nih, makan pisang Mesir dengan ice cream. Coba deh disit. Oke, ini pisang Mesir dengan topping keju. Ini pisang Mesir dengan topping ice cream. Oke, pisang Mesir ala Fajar sudah jadi. Ya, Pi, tuh, sok cobain. Deh. Nah teman-teman, begitulah proses pembuatan pisang Mesir. Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah dan terima kasih telah menonton video ini. Subscribe and comment.